Opa Oma yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, anak-anak, apa kabar anak-anak? Sudah rindu sekali ya berjumpa dengan kalian semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, sesuatu yang kecil itu kadang terabaikan. Ya, dia luput dari perhatian kita, bahkan kita tidak memperhatikan hal yang kecil itu, atau mungkin karena kurang diekspos gitu Bapak Ibu ya. Lalu kita melihat barangkali itu juga karena kita merasa tidak penting, nggak diekspos, dilupakan. Nah, kisah orang Samaria yang baik hati dalam Injil Lukas 10 ya, itu seringkali mengharu birukan hati kita, berkesan, dan kisah ini sangat populer. Kita sering mendengarkannya itu. Nah, kita melihat bahwa dalam perikop ini ada tokoh protagonis. Dan semua orang mengatakan bahwa tokoh protagonis ya orang Samaria itu. Tetapi sebetulnya saya mau katakan ada lagi tokoh yang tidak dicatat di dalam Injil tetapi disebut. Siapakah tokoh itu? Dialah pemilik penginapan. Pemilik penginapan menurut saya adalah pahlawan yang tersembunyi. Mengapa? Sekalipun namanya tidak dicatat tetapi disebut di situ. Karena dia adalah pemilik penginapan yang peduli terhadap sesamanya. Dan hanya dengan 2 dinar saja, 2 dinar itu ukurannya 1 dinar. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 35 disebutkan bahwa 1 dinar itu upah pekerja di dalam 1 hari. Dan hanya dibayar 2 dinar, pemilik penginapan itu mau menerima dari orang Samaria yang baik hati. Dia mau merawat orang yang sekarat itu. Dan orang Samaria bilang, tolong, ini uangnya. Kalau kurang, nanti saya ketika lewat sini akan membayar. Saudara, hanya dengan 2 dinar dia mau merawat. Padahal kalau kita melihat, mereka baru kenal orang Samaria dan pemilik penginapan itu. Relasi yang baru. Ya, relasi yang baru tetapi saling percaya. Tidak kenal tetapi hubungannya baru, tetapi mereka saling percaya. Bapak Ibu Oma yang kekasih dalam Yesus Kristus, dia melakukan itu atas dasar mengasihi orang yang sekarat itu. Dan bagi dia uang tidak terlalu penting, yang penting menyelamatkan nyawa orang ini. Tetapi mari kita lihat bagaimana dengan zaman kita saat ini. Uang itu segala-galanya. Bagaimana orang yang tidak punya uang atau kurang uang, maka tidak ada pertolongan. Pemilik penginapan ini menolong merawat. Di zaman COVID-19 ini kita menemukan orang-orang, pihak-pihak yang tersembunyi, pahlawan-pahlawan yang tersembunyi, orang-orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa ekspos, tanpa berita-berita, tetapi dia sebetulnya adalah orang-orang yang mau perhatian kepada sesama. Siapakah di antara kita di sekeliling kita? Mari kita lihat pahlawan-pahlawan tersembunyi itu. Temukan dia di antara kita. Saya memperhatikan ada tukang sayur, bangun-bangun pagi, memenuhi kebutuhan kita. Pahlawan tersembunyi yang saya lihat adalah sopir ambulans. Saya melihat juga dia adalah penggali kubur, orang yang terpapar, terkena COVID-19. Mereka saya sebut adalah pahlawan-pahlawan yang tersembunyi. Temukan itu di sekeliling hidup kita. Pahlawan tersembunyi mungkin ada di sekeliling kita. Orang-orang yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Dukunglah mereka, hargai mereka di tengah kehidupan kita. Mari kita melalui firman Tuhan ini, kita dipanggil untuk melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu aktivitas yang berperspektif ilahi. Dengan penuh kasih, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, tanpa ekspos tetapi tulus dan ikhlas melakukannya. Bapak Ibu, melalui nats ini kita diajak untuk melakukan hal-hal yang inspiratif bagi orang lain. Mari kita mulai dalam hal yang kecil, yang sering orang abaikan, yang sering tidak dianggap penting, tetapi itu menjunjung tinggi sebuah kasih, sebuah nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian bagi orang. Sekalipun COVID, Bapak Ibu yang kekasih, jangan memadamkan cinta kasih kita kepada orang lain.
Mari kita mulai melakukan mulai hari ini sekecil-kecilnya, maka banyak orang terselamatkan dari segala keputusasaannya, dari segala ya kelemahannya. Kita banyak melihat menjadi inspirasi bagi orang-orang supaya mereka mengalami peneguhan, kekuatan di tengah-tengah pandemi COVID. Terus kita tetap berdoa, terus tetap berkarya dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Tuhan memberkati.